Hey yo sobat rebahan. So kali ini kita bahas alur cerita dari film yang berjudul 3096 Days atau 3096 hari. Kisah nyata seorang gadis yang berumur 10 tahun disekap di ruang bawah tanah selama 8 tahun lebih. Parah sih, dari tahun 1998 itu ia mengalami beberapa penyiksaan berat oleh penculik. Sampai pada akhirnya ia berhasil kabur pada tahun 2006. Bagaimanakah selanjutnya? Mari kita mulai ceritanya guys. Awal cerita, seorang gadis bernama Natasha yang saat itu berumur 10 tahun sedang bertengkar dengan ibunya. Sampai si ibu sangat marah dan keceplosan menampar putrinya. Natasha lalu pergi ke sekolah dengan muka yang sangat jengkel. Namun di pertengahan jalan ia diculik oleh seorang pria menggunakan minibus putih. Penculik tersebut bernama Wolfgang. Saat berada di kediamannya, Wolfgang langsung membawanya ke ruang bawah tanah lalu menguncinya. Natasha yang sadar pun ketakutan di dalam ruang kecil yang gelap itu. Setiap malamnya, Wolfgang selalu membacakan dongeng. Tak lupa juga ia memberikan makan dan minum kepada Natasha. Namun ada kebiasaan Natasha ketika tidur, yaitu mengucup dahinya terlebih dahulu. Dan Wolfgang melakukan itu agar ia mau tertidur. Di sisi lain, ibunya selalu mencarinya. Bahkan polisi melakukan operasi besar-besaran waktu itu. Akan tetapi mereka tidak menemukan Natasha. Walaupun sudah cukup lama. Pernah suatu ketika, Natasha memintanya untuk memberikan suratnya yang mengatakan bahwa ia baik-baik saja kepada orang tuanya. Namun hal itu ditolak oleh Wolfgang yang membuatnya marah, lalu menyiksa Natasha. Beberapa minggu kemudian, polisi datang ke rumah Wolfgang. Karena saat itu polisi hanya punya petunjuk bahwa sang penculik menggunakan minibus putih. Namun Wolfgang terlihat sangat santai. Terlebih, ibu Wolfgang tidak mengetahui bahwa anaknya menculik seseorang. Jadi ya, pada akhirnya Wolfgang tidak dicurigai. 4 bulan berlalu. Walau Natasha diberi buku untuk belajar, nyatanya ia kesepian. Natasha yang masih kecil itu mencari akal agar bisa kabur dari rumah tersebut. Ia lalu mengoleskan odol ke lengannya seakan-akan seperti luka. Dan ketika bertemu, Natasha pun menyuruhnya untuk segera membawanya ke dokter. Ya wajar sajalah, pikiran anak kecil dengan trik odolnya saja. Sudah pasti Wolfgang mengetahui itu. Dan pada saat itu juga ia tidak memberi makan Natasha sebagai hukumannya. Walau Natasha memohon dan meminta, namun sampai 4 hari, Natasha belum diberi makan sama sekali. Lama-kelamaan, keadaan Natasha yang awalnya gemuk kini sangatlah kurus. Jarang sekali Natasha mendapatkan makanan, yang membuat kondisi tubuhnya memburuk. Sampai suatu ketika, Natasha yang mulai tumbuh remaja mengalami menstruasi, yang membuat Wolfgang sangat merasa jijik. Karena di ruangan tersebut tidak ada kamar mandi, terpaksa Wolfgang membawanya ke lantai atas. Tapi sebelum ke sana, ia terlebih dahulu meneror Natasha dengan mengatakan di situ banyak bom lah dan lain-lain. Itu dilakukan agar Natasha tidak berani untuk kabur. Nenek Wolfgang sampai pada saat itu masih belum tahu cucunya adalah seorang penculik. Merasa aneh saat melihat sehelai rambut wanita di kemeja Wolfgang. Dan pada saat itu jugalah Wolfgang langsung mencukur rambut Natasha agar tidak mencurigakan. Mereka pada saat itu merayakan Natal bersama. Terlihat mereka sangat bahagia. Walau mungkin Natasha itu hanya pura-pura saja. Ya kalian pada tahu aja kan? Jika Natasha tidak suka, tidak bahagia atau membantahnya, sudah pasti Natasha kena hukuman lagi. Sekali lagi Natasha ingin tahu dengan keadaan keluarganya. Namun Wolfgang mengatakan bahwa mereka semua telah tiada dan berharap Natasha melupakan mereka. Pada saat Natal itu juga, Wolfgang mengganti nama Natasha menjadi Vivi. Jadi guys, mulai dari sini dan seterusnya kita panggil Vivi saja ya kan?
Beberapa minggu kemudian, mereka merenovasi lantai atas. Saat itu, Wolfgang mulai berani membawanya keluar dari ruang bawah tanah. Ya, walaupun masih di rumah sih. Malam harinya, Wolfgang mengajak untuk ke kamarnya. Akibat om-om yang kelamaan sendirian, ia pun akhirnya enak-enak dengan Vivi yang diikat tangannya. Pada suatu malam, Wolfgang bersama teman-temannya pergi ke sebuah diskotik. Ketika di diskotik tersebut, ada seorang wanita yang menggodanya dengan goyangannya yang aduhai, yang pastinya membuat si Johnny terbangun. Namun di saat-saat seperti itu, Wolfgang menghindarinya dan kembali ke rumah. Dan di rumah ia langsung enak-enak lagi dengan sangat bernafsu, yang mungkin Wolfgang jatuh cinta kepada Vivi. Setelah selesai bercocok tanam, Wolfgang katanya akan mengabulkan satu permintaannya. Dan Vivi ingin pergi ke taman. Namun setelah keluar, Vivi ingin melarikan diri, yang membuat Wolfgang sangat marah dan mengurungnya lagi ke ruang bawah tanah. Kini Vivi berusia 17 tahun, selama 7 tahun lebih mulai saat ia diculik. Sampai-sampai Wolfgang menganggap Vivi sebagai budak. Karena sudah lama Vivi tidak makan yang enak, membuatnya kehilangan akal sehatnya lalu memakan punya Wolfgang. Sudah pasti Wolfgang langsung menyeretnya dan menyiksanya. Suatu ketika air di rumah Wolfgang rusak dan perlu diperbaiki. Ia pun lalu menyuruh Vivi untuk memperbaikinya di saluran pipa air yang dalam itu. Wolfgang tidak bisa memakai jasa orang untuk memperbaikinya karena ada Vivi di sana. Vivi pun terpaksa mau mengikuti perkataan Wolfgang, lalu memperbaikinya dengan wajah yang marah. Namun aneh, sekarang Wolfgang jarang menyiksa Vivi, apalagi saat mau mencukur rambut. Lalu Vivi melarangnya, dan Wolfgang tidak jadi mencukurnya. Besoknya Wolfgang bahkan mengajaknya berjalan-jalan, membelikannya baju dan celana. Sekarang Wolfgang berani membawanya keluar dari rumah tersebut. Di sana mereka membeli cat untuk merenovasi kamar di lantai atas yang tadi. Sebenarnya guys, si Vivi ini punya kesempatan untuk kabur beberapa kali. Namun niatnya tersebut terkubur karena teror yang ada di kepalanya jika ia berani untuk kabur. Hari makin hari, hubungan mereka terlihat seperti pasangan suami istri. Tapi seperti yang kita tahu bahwa Vivi hanya terpaksa melakukan itu. Namun menurut Mimin, cinta Wolfgang saat ini tulus dan serius. Vivi pun bertanya, kenapa Wolfgang memilih dirinya dari yang lain. Lalu pada akhirnya ia menceritakan semuanya. Rupanya ia tertarik dengan Vivi sejak bertemu di sebuah toko. Apalagi saat itu Vivi tersenyum kepada Wolfgang, yang membuatnya ingin mengurung Vivi. Rupanya rencana tersebut dibuat matang-matang dari bulan Juni sampai bulan Maret. Kira-kira 10 bulanan lah. Bahkan ia membeli alat dan membuang tanahnya di tempat yang berbeda-beda. Saking hati-hatinya. Setelah menceritakan itu, mereka pun melanjutkan bercocok tanam. Hari demi hari, Vivi semakin depresi. Tak jarang ia berbicara tak jelas sendiri seperti orang gila. Sampai suatu ketika ia berniat bunuh diri dengan cara membakar tisu yang ada di sana. Karena di situ ruangannya yang tertutup, berharap ia tidak bisa bernafas lagi. Namun naas, hal itu diketahui oleh Wolfgang, yang membuatnya marah besar dan memukulnya dengan ganas beberapa kali. Perlu diketahui juga bahwa setiap kejadian yang ia alami ditulis di sebuah tisu di sana. Waktu itu daerah sana dituruni salju. Mereka pun bermain ski di suatu pegunungan. Tentu saja gerak-gerik Vivi diawasi dengan hati-hati oleh Wolfgang. Sampai Vivi buang air kecil pun Wolfgang melihat situasi terlebih dahulu. Jika sudah aman, barulah diperbolehkan. Vivi pun mencoba memanfaatkan momen tersebut. Ketika seorang wanita masuk, walau Vivi sudah memperkenalkan identitasnya,
Namun ia dicuekin oleh wanita tersebut. Wolfgang yang curiga pun langsung membawanya untuk pulang. Sekarang Vivi genap berumur 18 tahun. Wolfgang merayakannya dengan bahagia. Bahkan mereka sampai menari bersama layaknya seorang istri. Sampai suatu ketika minibus putih yang telah lama ia pakai ingin dijual oleh Wolfgang. Vivi pun disuruh untuk membersihkan minibus tersebut. Dan saat bersih-bersih itu, Vivi pun menyadari bahwa pintu pagar tidak dikunci sama sekali. Mungkin dalam pikirannya sangatlah bingung, apakah sebaiknya melarikan diri atau tidak. Wolfgang pun datang dan bercanda dengan Vivi. Akan tetapi ia ditelepon oleh seseorang yang membuatnya masuk ke dalam rumah untuk mengurangi suara yang bising. Bagai menemukan batang emas di tengah jalan, Vivi melihat peluang untuk keluar dari kehidupan yang menyiksanya ini. Setelah ia melihat situasi tersebut, ia perlahan-lahan menuju ke gerbang, kemudian lari dan terus lari. Di sisi lain, Wolfgang menyadari Vivi tidak ada lagi di sana. Vivi pun terus berlari sampai ke rumah seorang nenek. Ia langsung memintanya untuk memanggil polisi. Dan cerita diakhiri dengan selamatnya Natasha. Namun setelah kejadian itu, Wolfgang diketahui bunuh diri di jalan rel kereta. Menurut kabar berita juga, Natasha menangis saat mengetahui Wolfgang bunuh diri waktu itu. Dan ini adalah kisah nyata guys, yang merupakan kasus besar pada masanya. Tolong bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Terima kasih telah menonton video ini dan bye.